Hai, jika kalian orang religius, maka akan ada sangat banyak bukti yang menyatakan jika Tuhan itu ada dan nyata. Banyak juga yang menganggap bahwa orang yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan adalah orang yang tidak berpikir, karena mereka menolak kebenaran dan hatinya telah terkunci. Mereka tidak percaya dengan Tuhan karena sedang melakukan perbuatan negatif atau dosa, bukan karena tidak ada bukti tentang keberadaan Tuhan. Jadi di video kali ini, kita akan mengecek bukti-bukti nyata tentang keberadaan Tuhan ini yang biasanya dikatakan oleh orang religius. Simak sampai habis, oke? Sebenarnya, untuk meyakinkan setiap orang, khususnya orang ateis, bahwa Tuhan itu ada, yang dibutuhkan hanya satu bukti nyata yang tidak terbantahkan. Namun ternyata, orang religius itu mempunyai sangat banyak bukti yang menyatakan bahwa Tuhan itu nyata. Bukti pertama yang sangat populer dan biasa dikatakan oleh orang religius adalah bayi manusia. Ya, bayi manusia. Banyak orang religius yang menganggap bayi manusia itu adalah bentuk keajaiban dan merupakan bukti nyata jika Tuhan itu ada. Padahal sebenarnya kelahiran bayi manusia itu sama dengan kelahiran bayi hewan lain dan merupakan hal yang sangat umum terjadi di alam. Dan kelahiran makhluk hidup hanyalah salah satu bagian dari proses evolusi, yaitu reproduksi. Proses reproduksi ini sudah berlangsung selama miliaran tahun dan akan terus terjadi selama bumi ini dihuni oleh makhluk hidup. Tidak ada sosok supranatural seperti Tuhan atau dewa yang diketahui secara pasti itu menyebabkan atau memandu proses reproduksi ini. Intinya, bayi manusia dan proses kelahiran bayi manusia hanyalah fenomena alam yang sangat umum dan bukan merupakan hal ajaib. Kita menganggapnya hal yang luar biasa karena biasanya kita itu merasa sangat bersemangat ketika mendapatkan keturunan atau anak. Bukan bukti bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Dan bukti kedua yang menyatakan bahwa Tuhan itu nyata bagi orang religius adalah keindahan alam seperti bunga-bunga yang warna-warni, pelangi, dan lain sebagainya. Saya sering mendengar orang religius mengatakan bahwa keindahan di alam ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa Tuhan itu ada dan nyata. Karena hanya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahuilah yang mampu menciptakan dunia yang sangat indah. Padahal keindahan bunga dan hal lain yang kita anggap indah itu hanyalah produk dari alam. Bunga menjadi berbentuk indah dan warna-warni karena cara hidup mereka yang harus bertahan hidup melalui proses evolusi yang panjang dan pada akhirnya membuat bentuknya indah dan warna-warni bagi manusia. Yang sering terlupakan bahwa jenis bunga-bunga itu sangat banyak. Ada yang indah, ada yang berbahaya atau beracun, ada yang berbau busuk, bahkan ada yang mampu memakan serangga. Inilah dampak dari proses evolusi seleksi alam. Tidak semua bunga itu indah dan berbau harum. Karena sama halnya dengan makhluk hidup lain, bunga juga harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Tidak ada kaitannya dengan keberadaan sosok Tuhan atau dewa tertentu yang ingin menunjukkan keindahan alam ini kepada manusia. Bukti selanjutnya yang menyatakan bahwa Tuhan itu nyata menurut orang religius adalah keberadaan kitab suci. Orang religius sangat mengagung-agungkan kitab sucinya dan semuanya mengklaim bahwa kitab sucinya lah yang benar secara mutlak, sedangkan kitab suci dari agama lain itu salah atau telah dirusak oleh manusia. Namun sebenarnya di dalam banyak kitab suci itu kita dapat dengan mudah mendapati sesuatu yang kontradiksi dengan realitas dan moralitas modern. Kemudian sosok Tuhan dalam kitab suci ini biasanya digambarkan mempunyai sifat-sifat yang tidak mencerminkan sosok yang maha penyayang dan maha kuasa. Jadi intinya kitab suci tidak membuktikan bahwa sosok Tuhan yang di dalamnya itu nyata. Sama halnya dengan buku Harry Potter tidak membuktikan bahwa sosok Voldemort itu nyata. Bukti selanjutnya yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada dan nyata menurut orang religius adalah penyebaran agama yang sangat luas. Banyaknya orang yang beragama bukanlah bukti bahwa Tuhan itu ada, karena jumlah orang yang meyakini sesuatu bukanlah tolak ukur bahwa hal itu benar. Sesuatu itu dianggap benar karena telah teruji dan dibuktikan benar, bukan berdasarkan voting. Dalam dunia ilmiah, kita tidak akan menarik kesimpulan bahwa bentuk bumi ini datar hanya karena sangat banyak orang yang meyakini bahwa bumi itu datar. Ilmu pengetahuan tidaklah seperti itu. Ilmu pengetahuan atau sains harus berdasarkan pada bukti atau observasi. Agama dapat tersebar sangat luas dan mempunyai sangat banyak pengikut bukan karena agama itu benar, namun karena agama itu diwarisi dari generasi ke generasi. Jadi, jika suatu penganut agama tertentu itu berkembang biak lebih cepat dan lebih banyak, maka pengikutnya otomatis juga akan meningkat lebih cepat. Bahkan di masa lalu, agama juga biasanya itu tersebar melalui peperangan atau penaklukan daerah baru. Jumlah agama di dunia ini juga sangat-sangat banyak jumlahnya. Satu agama dapat terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil, kemudian mereka mempunyai banyak perbedaan pendapat satu sama lain.
Intinya, popularitas suatu paham atau agama bukanlah tolak ukur kebenarannya. Untuk dianggap benar, ada sangat banyak prosedur pengecekan yang harus dilewati. Namun sayangnya, agama paling populer pun gagal melewati pengecekan fakta ini. Bukti selanjutnya bahwa Tuhan itu ada menurut orang religius adalah keberadaan orang pilihan atau nabi. Hal yang sangat sulit dibuktikan benar atau tidak adalah klaim luar biasa yang terjadi di masa lalu. Jika seseorang mengklaim melakukan sesuatu luar biasa di masa sekarang, di mana teknologi dan ilmu pengetahuan sudah berkembang, maka akan sangat mudah membantah bahwa klaim tersebut palsu atau tidak benar. Akan tetapi, jika ini terjadi di abad pertengahan, maka kita tidak mempunyai metode untuk mengecek kebenarannya. Siapapun bisa mengklaim melakukan hal ajaib. Jadi sangat wajar jika banyak orang yang meragukan kredibilitas orang-orang pilihan Tuhan ini. Di samping itu, meskipun ada orang yang mempunyai kemampuan luar biasa, bukan berarti Tuhan itu juga otomatis ada. Bisa saja itu hanyalah trik seperti yang kita lihat dalam pertunjukan sulap. Dan bukti terakhir yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada menurut orang religius adalah pengalaman spiritual pemuka agama atau pengalaman spiritual individu. Perasaan bahwa kita dekat dengan Tuhan atau hidup kita ini dilindungi oleh Tuhan memang sangat menyenangkan dan kadang membuat hidup ini tenang. Namun, perasaan atau pengalaman pribadi itu bukanlah bukti yang kuat, karena pengalaman pribadi dan perasaan itu juga bukan tolak ukur suatu kebenaran. Perasaan sifatnya sangat personal dan sangat subjektif, dapat berbeda di setiap orang. Jadi, sama sekali tidak membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian mempunyai pertanyaan ataupun saran, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.